Soalnya Dracula sama manusia itu nggak bakal bisa jadi satu. Keluar lo! Manusia sama Dracula nggak akan bisa jadi satu. Kamu harus pergi sekarang. Swasta Mita. Saat matahari tenggelam adalah saat di mana remah-remah kegelapan menyerupai semak. Di hati dan jiwa orang-orang yang kehilangan cahaya atau orang-orang yang sedang mencari di mana letak pelita. Seorang pejabat teras negeri ini tewas kehabisan darah di dalam limusin mewah miliknya. Tubuhnya mengering seperti pohon jati yang disuntik mati. Ajudan dan pengawal tidak menyadari atasannya mati, baru sadar setelah sampai di rumah. Tajuk-tajuk berita itu menghiasi media cetak maupun elektronik. Sania tidak paham apa yang terjadi. Meskipun berkali-kali pop-up broadcast bertubi-tubi singgah di layar HP-nya. Gadis ini lebih memilih browsing tentang Dracula. Masih merinding mengingat kejadian di rumah Sonya. Saat itu, setelah gembira bisa menemui Sonya yang ternyata tidak kurang suatu apa, Sania harus menemui kenyataan pahit. Sonya yang akhirnya memang terlihat gembira, meskipun pada awalnya menerima dengan aneh dan kikuk, mengajak Sania masuk ke dalam rumah. Keduanya saling bercengkerama seperti biasa. Bercanda tentang pemuda-pemuda brengsek yang menyukai Sania, sampai dosen killer yang ternyata naksir berat kepada Sonya. Sania yang larut dalam suasana, lupa pada kejadian aneh di gang sang pangeran. Makan dan minum apa yang disediakan Sonya tanpa prasangka apa-apa. Begitu terbangun dari pingsannya karena obat tidur yang dibubuhkan Sonya pada minuman, Sania mendapati dirinya terikat di ranjang dengan mulut tersumpal sapu tangan. Namun, kedua telinganya yang bebas masih bisa mendengar semacam perdebatan di luar kamar. Flat, aku bawa teman kampus aku loh untuk jadi mangsa kamu. Itu suara Sonya. Bunuh? Apakah sahabatnya itu mabuk berat? Kenapa pula aku disebut mangsa dan main bunuh segala? Gak usah Sonya. Hei, itu suara lelaki ganteng yang ditemui di gang. Sania hafal. Gadis itu sampai memerah mukanya karena malu. Dalam keadaan seperti ini saja, dia masih teringat betapa manisnya senyum lelaki ganteng itu. Oh, mungkin aku memang gadis mata keranjang, tak tahu malu. Flat, aku gak mau kamu sakit karena kelaparan. Aku bisa cari mangsa aku sendiri. Flat, asal kamu tahu ya, aku kayak gini karena aku sayang sama kamu.
Sonya, manusia sama Dracula gak akan bisa jadi satu. Vlad, aku rela ya ngelakuin apapun buat kamu. Vlad! Sonya masih merengek. Sania jadi mual mendengarnya. Meskipun dia tidak yakin apakah rasa mual itu timbul akibat sikap Sonya atau karena dia sedang masuk angin berat. Oh, jadi namanya Vlad. Keren juga, seperti nama bintang film Indo aja. Shit. Sania memaki dirinya sendiri. Kenapa pula dia jadi melantur begini? Perbincangan di luar kamar tak terdengar lagi. Sonya masuk kamar sambil membawa pisau kecil yang sangat tajam. Gadis ini berniat melukai leher Sonya untuk memancing rasa lapar Vlad yang mengikutinya dari belakang. Begitu lengan Sonya terayun untuk menyayat leher Sania, sepasang tangan kuat menahannya. Meskipun begitu, kulit leher Sania masih sempat terserempet dan berdarah. Mata Vlad langsung memerah seperti saga begitu melihat darah menetes-netes. Haus. Dalam 1-2 hari ini, dia memang sudah harus meminum darah manusia. Sudah jatah bulanannya. Tapi begitu matanya bertemu dengan mata Sania, Vlad seperti disiram air es 2 galon. Dingin tapi menyenangkan. Sialan, mata itu sungguh-sungguh menghipnotisnya tanpa dia tahu alasannya. Tanpa banyak bicara, Vlad melepas semua ikatan Sania. Memberi isyarat gadis itu untuk cepat pergi. Kamu pergi sekarang juga. Gak mau. Pergi sekarang juga. Namun melihat Sania hanya bengong tak bergerak. Menatap bergantian antara dirinya dan Sonya. Vlad menyeringai memperlihatkan kedua taringnya untuk menakuti Sania supaya gadis itu segera berlari pergi. Tapi memang dasar gadis jenaka yang sudah kehilangan rasa takut kepada Vlad, Sania malah menjulurkan lidahnya dan ganti menyeringai, memperlihatkan giginya yang bingsu sebelah. Vlad jadi geli namun kesal. Ditariknya tangan Sania sampai keluar rumah. Ditatapnya mata gadis itu dalam-dalam sambil mengerahkan kekuatan hipnotisnya. Kamu dengerin aku. Pergi sekarang juga. Gak mau. Kamu harus pergi sekarang juga. Kamu harus pergi sekarang juga dan gak akan pernah kembali. Sania! Kali ini Sania patuh, lari tunggang langgang keluar gang. Bisa jadi karena pengaruh hipnotis yang kuat, atau mungkin karena melihat Sonya mengejar sambil mengangkat pisau tajamnya. Sahabatnya itu jauh lebih mengerikan dibanding Vlad.